Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpah rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Kembali bersama dengan Radio Institut, kita akan terus mengisi dunia maya dengan berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kali ini kita akan melaksanakan praktikum untuk mata kuliah Statistik Multivariat seri 1. Memasuki tahun 2024 untuk semester genap ini kita akan melakukan perkuliahan Statistik Multivariat. Kita akan dahulukan dengan berbagai konten praktikum. Oke. Praktikum akan kita gunakan software R tentunya. Jadi dalam software R ini kita akan lihat bahwa teori statistik multivariat itu kita ajar di kelas. Di praktikum kita tidak lagi mempelajari teori. Nah, kita tahu konsep statistik multivariat itu variabelnya banyak. Boleh variabel 2, ada 3, ada 4, dan seterusnya. Dalam pertemuan perdana ini, ada statistik deskriptif untuk statistik multivariat ini yang kita bahas adalah diantaranya rata-rata, matrik varians covarians, dan matrik korelasi. Kita akan menggunakan R. Oke. Dalam buku yang kita pegang diberikan variabel X1, variabel X2 dengan X1, X2 seperti Anda lihat. Kita run Windows konsol. Nah, ada variabel X1, oke, dengan datanya 42, 52, 48 dan seterusnya. Dan data X2 ini dia 4543. Nah, dalam teknik multivariat kita boleh menghasilkan data ini ke dalam bentuk matriks, di mana pada teori kita ini kita berikan contoh namanya adalah matrik varian kovarian 1. Jadi matrik varian kovarian 1 ini adalah menggabungkan variabel acak X1 dan X2 menggunakan bahasa dalam R Combine namanya, Columbine. Kita coba run, kita lihat hasilnya. Nah ini, jadi kalau kita ketik MVC1, maka akan terdapat variabel X1, X2 untuk 4 komponen. Komponen 1, 2, 3, dan 4. Nah ini dalam R kita gunakan nama MVC1. Namanya aja, terserah nanti apanya teknisnya. Nah, untuk mendapatkan statistik deskriptifnya, kita menggunakan bahasa, contoh misalnya mendapatkan rata-rata setiap variabel. Jadi variabel X1 ini dengan komponen 42, 52, 48, 58, dan variabel X2 ini dengan nilai 4543 akan kita dapatkan masing-masing rata-ratanya. Dalam R cukup menggunakan nama Colmins. Colmin MPC1. Ingat MPC1 nama matrik yang kita telah hasilkan tadi. Jadi kita kasih nama R-sum. Kita run R-sum kita. Nah R-sum ini artinya rata-rata sampel. Maka kalau kita ketik R-sum, nah, maka rata-rata variabel X1 50, rata-rata variabel X2 itu 4. Nah, kalau kita mau mencari variasi dan kovariasi sampel, namanya var. Okay. MVC1 nama matrik di awal. Kita sebut namanya variasi kovariasi sampel. Run. Nah, variasi kovariasi sampel ini, kalau kita ketik, kita mau lihat hasilnya, VC sum, adalah matrik 2 kali 2, yang mana X1 itu variasi X1,
Minus 2 ini kovariasi antara X1, X2. Min 2 ini adalah kovariasi antara X2, X1. Sedangkan 0,6667 ini adalah variasi X2. Jadi kalau Anda lihat matriks variasi kovariasi ini, diagonal utamanya itu kanan atas dan kiri bawah nilainya harus sama. Artinya kovariasi 1,2 dan kovariasi 2,1 harus sama. Nah, ada yang bertanya, Pak, beda dengan di buku? Ya, beda dengan di buku. Kalau di buku pembaginya adalah N. Kalau di R pembaginya N kurang 1. Jadi kalau kita lihat lagi rumus dari variasi, itu kan sigma X kurang X garis kuadrat dibagi dengan N kurang 1. Jadi di R dia menggunakan pembaginya N kurang 1, sedangkan di buku pembaginya N. Nah, itu aja bedanya. Jadi kalau dia di buku pembaginya 4, oke, karena dia ada 4 komponen, oke, di R, di buku dia pembaginya N kurang 1, di buku pembaginya adalah N. Sedangkan di R pembaginya N kurang 1. Nah, kalau kita mau melihat matriks korelasi, kita cukup ketik saja korelasi. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada masalah sedikit. Nah, untuk matriks korelasi kita beri nama dalam R bahasa standarnya core MVC1. Kita beri nama C-sum. Kita sorot, kita run. Nah, C-sum kalau kita lihat di sini adalah matriks 2 kali 2 yang pasti korelasi antara X1 kan 1. Ya, korelasi terhadap dirinya sendiri tentu 1. Dan korelasi terhadap X2 adalah 1. Nah, korelasi terhadap X1, X2 dan korelasi terhadap X2, X1 harus sama. Sama dengan tadi matriks variasi dan kovariasi. Nah, sekarang ada yang penasaran. Bagaimana kalau kita mendapatkan hasil yang sama dengan di buku? Maka kita harus pembaginya adalah kalau di buku pembaginya N. Nah, ini dia. Coba lihat. Jadi rumus variasi adalah jumlah atau sigma X1 kurang X garis. X garis itu kan rata-rata. Dalam R rata-rata min kuadrat pangkat 2. Pakai sum. Jadi sum atau sigma XI atau X1 kurang X1 garis pangkat 2 dibagi dengan length. Length itu banyaknya data atau N tadi ya. Banyaknya data, panjang data. Jadi kalau begitu, kalau kita mau lihat var X1, kita run rumus variasi X1 dan kita mau lihat hasilnya var X1. Nah, 34. Oke, sama dengan di buku. Nah, variasi kalau di R tadi kan 45,33. Karena pembaginya adalah kalau R pembaginya N kurang 1, kalau di buku pembaginya N. Nah, untuk variasi X2 sama sum X2 kurang min X2 pangkat 2 dibagi dengan panjang X2. Kitaran pula X2. Kitaran X2 kita panggil var X2. Var X2. Nah, 0,5 persis sama dengan ini. Lalu untuk variasi kovariasi, ingat tadi matriksnya ada 2 kali 2. Yang ini namanya variasi X1, ini kovariasi X1 X2, ini kovariasi X2 X1, ini variasi X1 X2. Rumus kovariasi adalah sigma X1 kurang rata-rata X1 atau X1 garis dikali dengan X2 dikurang rata-rata X2 dibagi dengan panjang dari X1 atau X2. Karena dia kan X1 X2 itu sama saja datanya. Kalau kita mau run, kita coba lihat hasilnya. Kita panggil covariance. Covariance
X1, X2 adalah hasilnya. Nah, minus 1,5. Ini covariance-nya. Nah, bagaimana cara menuliskan ke dalam bentuk matrik kembali? Nah, tadi kan hasilnya dalam bentuk matrik. Dalam R, membangun matrik, kasih nama matrik. Nah, matrik, pakai X ya, jangan pakai K. Lalu tuliskan komponen-komponennya diawali dengan C. Ingat, yang pertama itu variasi X1, X1. Maka kita letakkan variasi X1 sebagai komponen untuk elemen dari baris ke-1 kolom ke-1. Nah, elemen baris ke-1 kolom kedua namanya tadi adalah covariance X1 X2. Lalu komponen untuk baris kedua. Oke, kita ada masalah, kita ulang lagi. Nah, kita membentuk matrik. Oke, oleh sebab itu dalam bentuk matrik sekali lagi kita akan ada baris baris pertama kolom pertama namanya variasi X1, baris pertama kolom kedua kovariasi X1 X2, baris kedua kolom pertama kovariasi X21 X21, sedangkan baris kedua kolom kedua variasi X2. Terbentuk matrik 2 kali 2 karena dia ada 2 variabel tadi, variabelnya X1 X2. Kalau ada 3 variabel, matrik 3 kali 3. Lalu tuliskan jumlah kolom sama dengan 2. Lalu tuliskan by row sama dengan true. Jadi kalau kita mau lihat hasilnya, kita run. Jadi kita lihat hasilnya, kita... Oh, ini ada nih. Ingat, kovariasi X2, X2 dia tidak kenal. Tetapi kita memiliki akal yang cerdas. Karena tadi dia sama saja antara kovariasi X1, X2, X2, X1, maka kita tulis sama saja, tidak masalah. Kita run balik. Oke, kita coba panggil MVC2. MVC2. Nah, kembali terbentuk bentuk matriks 2 kali 2, yang mana ini adalah variasi X1, ini variasi kovariasi X1, X2, ini kovariasi X1, X2, ini kovariasi X2, X1, ini variasi X2. Hasilnya berbeda, ingat karena pembaginya tadi adalah N. Nah, sekarang matrik korelasi. Nah, rumus korelasi yang kita pelajari di kelas adalah untuk korelasi satu-satu, maka adalah elemen matrik variasi kovariasi satu-satu dibagi dengan akar dari elemen matrik variasi kovariasi satu-satu dikali dengan akar matrik variasi korelasi matrik variasi kovariasi satu-satu. Sedangkan korelasi 1-2 isinya harus apa? Elemen matrik variasi kovariasi 1-2 dibagi dengan akar dari elemen matrik baris 1 kolom 1 diakarkan dikali dengan akar elemen matrik 2 baris kedua kolom kedua. Lalu untuk korelasi 21 gitu juga, kalau dia 21 maka di sini elemen matriks kolom baris 2 kolom 1 dibagi dengan elemen akar matrik akar dari elemen baris kedua kolom kedua dikali dengan akar elemen baris ke-1 kolom ke-1. Kalau untuk korelasi 22 maka dia adalah elemen baris kedua kolom kedua dibagi dengan akar baris kedua kolom kedua dikali dengan akar baris kedua kolom kedua. Jadi kalau gitu dapat kita lihat nanti korelasi 1-1 pasti hasilnya 1. Korelasi 2-2 juga pasti hasilnya 1. Nah, kita lihat pula hasilnya gitu. Kita lihat hasilnya korelasi, kita run. Jadi kalau mau lihat hasilnya panggil mcor. Nah, ini saya bilang tadi kan, ini adalah korelasi 1-1. Sedangkan yang ini adalah korelasi 1-2. Yang ini adalah korelasi 2-1. Yang ini adalah korelasi 2-2.
2. Namanya core 22. Jadi kalau begitu, tidak boleh dibalik. Dapatkan dulu matrik varians covarians, baru dapat matrik korelasi. Karena untuk mencari matrik korelasi ini harus ada dulu korelasi satu-satu yang dicari menggunakan elemen-elemen matrik yang ada pada matrik varians covarians. Nah, ini sangat jelas keterangannya. Nah, sekarang permasalahannya kita lihat bagaimana kalau dia 3 variabel. Ada variabel A1, A2, dan A3. Kita coba run. Nah, ini dia. Ada A1, variabel A1 dengan 5 komponen. Ada variabel A2 dengan 5 komponen. Ada variabel A3 dengan 5 komponen. Kalau kita mau mencari rata-rata dari setiap variabel, kita ingat namanya adalah R sum 3, kita kasih nama R sum 3, tentu colmeans. Colmeans. Colmeans apa? Colmeans, oh namanya belum kita rubah. Kita kasih dulu matrik 3. MVC3, matrik variasi kovariasi. Sibain, sibain dengan A1, A2, A3. Nah, ini sibainnya ini harus ada nih. Enter. MVC3. Nah, ini jadi matriknya. Ini matrik variasi kovariasi. Ingat, jangan lupa langkah pertamanya. Lalu barulah kita dapatkan colmeans. Nah, colmeans namanya tadi MVC3. Kita coba enter. Nah, ini dia. Rata-rata untuk variabel A1 6. Untuk rata-rata variabel A2 8. Sedangkan untuk rata-rata variabel A3 itu adalah 2. Sedangkan untuk mencari variasinya var MVC3. Enter. Nah, coba lihat matriknya 3 kali 3. Oke, A11, A12. Coba yang paling diingat, matrik A1, A2 harus sama nilainya dengan A2, A1. Sedangkan matrik A1, A3, baris ke-1, kolom ke-3, harus sama dengan kolom ke-3, baris pertama. Begitu juga dengan baris ke-3, kolom ke-2, harus sama dengan baris ke-2, kolom ke-3. Nah, ini adalah matrik 3 kali 3 untuk matrik varians covariance. Ingat, dalam R pembaginya N kurang 1. Kalau di buku pembaginya N. Nah, kalau untuk korelasi, matrik korelasi tinggal cor korelasi MVC3. Nah, ini matrik korelasi kita. Diagonal utamanya 1. Ya, karena korelasi terhadap diri dia sendiri. Gitu. Sekali lagi, matrik korelasi itu antara A1, A2 harus sama dengan A2, A1. Ini juga A1, A3 harus sama dengan A3, A1. A3, A2 harus sama dengan A2, A3. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara membangun untuk membagi dengan N? Nah, kita ikuti aja. Jadi tadi ada var X1, ada var X2. Kita tambah var X3, kita Ctrl C, kita letak di bawahnya, Ctrl V. Ada variabel X3. Nah, ini X3. Oke, tinggal tambah X3. Jadi sum X3, min X3. Tapi tadi namanya bukan X, tapi A. Oke. Kita buat baru aja. Oke, kalau mau buat baru, copy aja dari sini. Kita copy, kita membuat baru. Ctrl C. Oke, kita letakkan di bawah. Ctrl V. Nah, ini dia. Jadi tadi namanya ini adalah A1. Ini A1. Ini adalah A1. Ini A1, var A1. Ini var A2. A2 tentu di sini adalah A2, di sini A2, di sini adalah A2. Di bawah kita copy yang ini.
Oke, kita kasih nama A3. Ini A3. Ini A3. Ini A3. Lalu kovariasi. Oke, kovariasi. Yang pertama tentu kovariasi yang harus ada dahulu adalah kovariasi antara 1, 2. A1, A2. A1, A2. Caranya apa? Di sini A1. Ini A1. Ini A1. Ini A2. Ini A1. Lalu apa lagi? Kovariasi A1, A3. A1, A3. Apa ini? A1. Di sini A1 tetap ini A3. Ini A3. Ini A3. Lalu kovariasi lagi apa lagi? Kalau satu-satu namanya variasi kan. Lalu kovariasi lagi. Kovariasi A2, A1. Nah, di sini A2. Di sini A2. Di sini A1. Di sini A1. Sama aja nih A1, A3 enggak masalah. Panjangnya kan sama semua. Lalu berikutnya kovariasi untuk A2, A3. A2, A3. Kalau kovariasi A2, A2 namanya variasi. Nggak ada kovariasi A2, A2. Kovariasi A2, A3 berarti ini A2. Ini A2. Ini A3. Ini A3. Ini A3. Nah, di luar tidak apa-apa. Berikutnya adalah kovariasi 31. A3, A1. Berarti di sini A3. Ini A3. Ini A1. Ini A1. Nah, yang pembaginya N enggak usah. Oke. Stop share. Kita share lagi. Ada masalah. Lanjut. Ini jadi A1, A1 lagi. Oke. Ini A1, A1. Jadi yang terakhir adalah A32. Kontrol V, kovariasi A3 dan A2. Ini berarti ini A3, ini A3. Ya, dua sama. Jadi elemen matriknya sampai 9. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, 7, 8, 9. Oke. Maka kita akan membentuk matrik dari, nah ini matrik MPC 3 ya. Yang pertama matrik X1. Betul, kok ini A. Jadi namanya A1. Lalu setelah A1 kita memiliki kovariasi A1, A2. Kovariasi A1, A2. C. Masuk di sini, Ctrl V. Lalu kovariasi A2, A1, A3. Ini enggak ada nih, Ctrl C. Pak di sini. Nah, lalu untuk baris keduanya kita buat ke bawah boleh. Oke, untuk yang keduanya adalah kovariasi A2, A1. Nah, ini kovariasi A2, A1. Ctrl C. Ingat, tak boleh terbalik. Lalu lagi apa? Variasi 2, variasi A2. Ini tak boleh terbalik. Lalu kovariasi A2, A3. Kovariasi A2, A3. C. Nah, ini. Lanjut lagi, di sini adalah kovariasi A3, A1. Kovariasi A3, A1. Ctrl C. Nah, di sini. Koma, jangan lupa. Lalu kovariasi A3, A2. Ctrl C, letak di sini. Lalu yang terakhir adalah variasi A3. Karena dia antara A3 sama dengan A3. Nah, jangan lupa letak koma di sini, letak koma di sini. Oke. Jumlah kolomnya 3. Oke, coba kita run. Kita run, kita lihat hasilnya betul atau tidak. Nah, kita lihat Windows. Oke. Var A1 dia tidak kenal katanya not found. Kita tengok lagi konsol. Var A1. Mana var A1? Oh, kita belum runkan. Oh ya, kita runkan dulu di atasnya. A1, A2-nya kita runkan dulu.
Run semua. Kalau tidak di run mana kenal dia. Run dulu semua. Oke, kita run. Nah, kalau dia ada kenal tuh semua tuh. Coba lihat MVC3, MVC3. Nah, ini dia matriks varian kovarian kita. Ingat 4 harus sama A12. Nah, ini ada yang beda nih. Ada harus hati nih. Var 1, kovariasi 12, kovariasi 3. Di depannya kovariasi A2A1. Kovariasi A2A1. A2. Ini kan salah kan? Nah, itu harus hati. Nah, coba lihat salah nih. Kovariasi A2A1, A2 di sini harus A1. Nah, ini dia kita salah trik. Namanya kovariasi A2A1. Tentu ada elemen A2 dan ada elemen A1. A23 oke sama 31. Ulang balik run. Kita runkan balik. Kita lihat apakah hasilnya benar. Kita coba run. Kita ketik lagi MVC3. MVC3. Nah, udah benar. Ingat kalau kita cari dengan rumus pembaginya N. Beda dengan MPC tadi. Yang MPC semula. Ini pembaginya adalah N kurang 1. Nah, kita lihat. Ini sama. A12, A21 sama. A13, A31 sama. A32, A23 sama. Oke, ternyata yang kita lakukan adalah sangat benar. Oke, dalam praktikum pertama tugas Anda dapatkan matrik korelasinya. Ingat contohnya ada, tapi contohnya tadi 2 kali 2. Sekarang Anda lengkapkan dengan 3 kali 3. Hanya tinggal tambah korelasi 11, korelasi 12, korelasi 13, korelasi 21, 22, 23, korelasi 31, 32, dan 33. Oke, saya rasa apa yang kita lakukan praktikum pada ini sangat menarik. Jumpa lagi pada pertemuan praktikum seri berikutnya.